Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya menyesuaikan, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Dwienda Puspitasari, NIT 572011337581 dari kelas KLK 3D. Mohon izin memulai presentasi tentang bisnis logistik maritim di pelabuhan dan penjelasan dokumen pendukungnya. Yang pertama, pendahuluan. Fungsi logistik dalam dunia bisnis mulai kelihatan setelah berakhirnya Perang Dunia II, kemudian masuk pada bisnis pelabuhan pada tahun 1950-an. Paradigma pelabuhan sekarang dipandang sebagai logistik, karena strategi bersaing bukan lagi antar perusahaan, namun antar keunggulan logistiknya. Pelabuhan merupakan bagian dari logistik maritim. Walaupun fungsi logistik sudah merambah pada bisnis pelabuhan, namun konseptualnya masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Logistik maritim adalah tentang pengangkutan barang atau delivery dengan kapal dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan dengan efektif sebagai suatu sistem atau Song and Panayach tahun 2015. Dalam operasi pengangkutan ini mengemban fungsi pemasaran yaitu distribusi. Peluang bisnis maritim di Indonesia sangat besar, namun harus diiringi perbaikan dari sisi jasa pelayanan pelabuhan yang lebih efisien. Beberapa regulasi perpajakan yang terbit tahun 2021 akan berdampak pada pelayanan nasional yang memengaruhi daya saing. Menurut pengamat ekonomi energi Fakultas Ekonomi, peluang bisnis integrasi maritim di Indonesia akan didominasi oleh kebutuhan industri, terutama untuk energi fosil seperti batu bara, minyak mentah, dan BBM ketika akses ditambah dengan integrated marine management bisa mereduksi transport cost. Ketika akses mudah, pasokan bertambah dan harga akan semakin efisien. Karena itu, aksesibilitas menjadi hal yang penting. Ini harus didukung dengan demand yang kuat. Industri pelayaran nasional berharap penyerahan jasa angkutan umum di laut dibebaskan dan pengenaan pajak PPN untuk selamanya. Selain itu, pembelian kapal impor, spare part, dan alat kesehatan kapal dibebaskan dari pengenaan PPN. Selain itu, jasa docking, jasa repair kapal, jasa kapal di pelabuhan, jasa kapal di darat dan menjadi beban perusahaan pelayaran nasional juga dibebaskan dari pengenaan PPN. Makanan, minuman, dan obat-obatan kru kapal di atas kapal termasuk dalam kategori natural dan bukan penghasilan kru kapal. Jasa penyewaan kapal dibebaskan dari pengenaan PPN. Bisnis logistik maritim di pelabuhan. Persaingan ketat dalam semua bisnis, pelabuhan sekarang ini memandang logistik sebagai salah satu strategi bisnis untuk mencapai keunggulan bersaing. Esensi logistik adalah proses aliran informasi, di mana aliran flow di sini membentuk rantai pasok dari titik awal sampai titik akhir yang dikendalikan oleh pelabuhan. Logistik maritim merupakan manajemen pengangkutan muatan melalui laut yang pelaksanaannya memerlukan peran operator. Pertama, dokumen-dokumen pendukung, yaitu dokumen Shipping Instruction atau SI. Shipping Instruction adalah dokumen yang oleh pihak pertama dan pihak kedua untuk proses pengiriman barang. Pihak pertama adalah pihak penjual barang atau shipper. Shipper juga berasal dari pembeli barang atau buyer dan pihak freight forwarder atau perusahaan jasa logistik kepada vendor mereka. Sedangkan pihak kedua adalah perusahaan pelayaran, penerbangan tracking, atau perusahaan logistik freight forwarder. Shipping instruction nantinya akan diberikan kepada pihak kedua untuk menerima data dan muatan yang tertera dalam surat tersebut. Yang kedua, dokumen release order atau RO adalah surat perintah pelepasan aset kontainer kepada pemilik atau pembeli. Bentuk RO seperti pemohonan penjemputan atau kontainer oleh atau atas nama pihak tertentu. RO oleh pihak kedua untuk pihak pertama yang akan mengirimkan barang. Ketiga, dokumen surat perintah muat. Perusahaan jasa ekspedisi mengeluarkan surat kepada pihak pertama atau penjual. Dalam surat perintah muat, berisi tentang jenis muatan, jumlah muatan, berat muatan, nama, dan telepon pengemudi. 4. Dokumen surat jalanan ekspedisi. Sebelum kontainer berjalan, perusahaan jasa ekspedisi harus memberikan surat jalan kepada perusahaan tracking sebagai bukti bahwa kontainer memperoleh izin untuk berangkat menuju pelabuhan untuk proses loading ke kapal. Dalam surat jalan ekspedisi berisikan jenis barang, jumlah barang, dan tanda tangan dari penjual barang atau pengirim barang, sopir, dan petugas gudang. 5. Dokumen surat jalan pabrik. Penjual sebagai perusahaan dan pengirim barang akan mengeluarkan surat jalanan pabrik terhadap jalan jasa ekspedisi atau tracking
Surat ini kurang lebih sama dengan jalan ekspedisi. Perbedaannya terletak pada siapa yang mengeluarkan surat jalan publik ini. Jika melihat surat jalan ekspedisi, yang mengeluarkan surat adalah jasa ekspedisi, sedangkan surat jalan publik yang mengeluarkan adalah penjual atau pengirim barang. 6. Air atau Equipment Interchange Receipt. Depo pelayaran mengeluarkan dokumen ini kepada tracking atau jasa ekspedisi. Dokumen ini berdasarkan pemeriksaan atau survei atas kondisi kontainer. Depo pelayaran memberikan dokumen air kepada pengangkat ketika memuat dan mengosongkan kontainer. Dokumen ini juga mencakup informasi kerusakan pada kontainer untuk proses identifikasi kepada pihak yang bertanggung jawab. 7. Bill of Lading atau BL. Bill of Lading dalam bahasa Indonesia adalah konsonomen. Dalam penggunaan bahasa Bill of Lading yang sering digunakan dalam proses shipping. Lebih singkatnya, surat perjanjian pengangkutan antara shipper atau pengirim kepada consignee, penerima. Terus yang ke-8, Delivery Order atau DO. Sebuah dokumen yang berperan sebagai surat perintah penyerahan barang yang telah dipesan dengan kesepakatan bersama antara penjual atau pengirim dan pembeli atau penerima, dan ditujukan kepada gudang perusahaan. 9. Berita acara serah terima atau BAST. Ini adalah dokumen terakhir yang biasanya meliputi dokumentasi barang yang sudah sampai kepada pembeli. BAST ditandatangani oleh penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Setelah semua proses telah selesai, ada beberapa dokumen yang harus dikirim kembali ke penjual seperti SI, RO, surat jalan publik, BL, EIR, dan lain-lain. Pada dasarnya, pengiriman dan pengembalian kontainer adalah hal yang sama prosesnya. Demikian, semoga informasi kali ini membantu Anda yang ingin memulai pengirim barang melalui laut. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.